Assalamualaikum anak-anak. Halo. Sudah 5 orang. Halo. Ya, yang baru bergabung yaitu Safira, Aprilia ya. Silakan untuk dihidupkan audio dan videonya. Untuk pembelajaran pagi ini kita akan membahas sistem organisasi kehidupan. Kehidupan yang ada di dunia ini itu meliputi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada makhluk hidup itu sendiri tersusun atas bagian yang terkecil yang disebut dengan sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Tirta mungkin bisa menjawab. Sel adalah bagian terkecil. Sel adalah satuan struktur fungsional dan hereditas terkecil dari suatu makhluk hidup. Iya. Kesimpulannya bahwa sel adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel terdiri dari beberapa bagian lagi yang disebut dengan organel. Seperti yang sudah kalian gambar, organel-organel pada sel tumbuhan, ada juga organel-organel pada sel hewan, itu ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu sel tumbuhan memiliki plastida atau butir pembawa warna, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Kedua, sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Tiga, sel hewan memiliki sentriol, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Begitu juga, sel hewan memiliki lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Jadi, sel hewan hanya memiliki lisosom dan sentrosom saja. Ya, sedangkan lainnya mitokondria, lalu ribosom itu ada termasuk vakula. Untuk sel tumbuhan dan hewan memiliki. Tetapi untuk sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sentrosom. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida atau butir pembawa warna dan kloroplas. Nah, kloroplas itu apa? Kloroplas itu bagian yang dapat menghasilkan klorofil. Fungsi klorofil adalah untuk, siapa yang tahu? Untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Di mana? Pada tumbuhan hijau. Jadi semua tumbuhan hijau itu pada siang hari dapat melakukan proses fotosintesis atau proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Karena apa? Karena dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ada beberapa sel yang bergabung menjadi satu, yang bentuk dan fungsinya sama. Disebut apa itu? Siapa yang tahu? Kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama disebut dengan jaringan. Nah, contoh jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan epidermis. Lalu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu apa, anak-anak? Jaringan yang berfungsi untuk pembelahan sel. Jadi kalau tumbuhan itu tumbuh ke atas ya, tumbuh daun atau ada buah ataupun biji, itu yang berperan adalah pada jaringan meristem. Nah, beberapa jaringan yang bergabung membentuk fungsi tertentu disebut dengan organ. Jadi organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Organ terdapat pada makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu terdiri dari atas apa sajakah? Akar, batang, dan daun, Bu. Ya, yang pertama adalah akar di bawah, ya. Lalu batang dan daun. Itu yang pokok, organ pokok yang terdapat pada tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun.
Bu, kalau ada bunga, apakah termasuk organ? Jawabannya iya. Ya, tetapi ada beberapa tumbuhan yang tidak memiliki bunga, yaitu hanya memiliki akar, batang, dan daun saja. Itu organ yang terdapat pada tumbuhan. Nah, kalau organ yang terdapat pada hewan atau pada manusia misalnya, Berta, organ penyusun pada manusia antara lain, ya, hidung. Yang di luar dulu, jantung. Berikutnya Yolanda, yuk. Yolanda, silakan. Mendengar suara Putira, Yolanda. Halo. Iya. Nggih, kecuali jantung, organ apa sajakah yang terdapat pada tubuh manusia? Halo? Yang ada di luar aja kelihatan. Hidung, mata, telinga, mulut, tangan, ya. Nah, kalau di dalam misalnya Safira. Halo, Safira. Iya. Ya, apa? Organ yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh manusia. Yaitu? Paru-paru. Paru-paru, bagus. Nggih, Muhammad Reza sekarang. Ya. Organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Ginjal. Ginjal. Okay. Yolanda Putri mungkin bisa menambahkan? Ayo. Halo Yolanda. Ginjal. Apa? Iya, Bu. Ya, apa jawabannya? Ginjal, Bu. Ginjal. Okay. Ya. Jadi ginjal, paru-paru, hati, lambung itu organ-organ yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia itu kan macamnya banyak ya toh? Ya. Kemudian berkumpul menjadi satu atau melakukan fungsi tertentu disebut dengan sistem organ. Contohnya, kalau pada manusia terdapat sistem pernapasan. Sistem pernapasan tersusun atas beberapa organ antara lain. Yolanda mungkin bisa. Ya, kita bernafas menggunakan apa? Yang pertama, hidung. Ya, setelah hidung kita ke tenggorokan, ya, atau batang tenggorok. Setelah batang tenggorok, yuk, siapa yang tahu? Terta mungkin? Batang tenggorok, lalu cabang batang tenggorok. Enggak tahu, Bu. Cabang batang Paru-paru. Terakhir adalah paru-paru ya. Tadi jawabannya siapa tadi yang menjawab paru-paru? Halo? Saya, Bu. Oh, Yolanda ya, bagus. Ya, jadi organ penyusun sistem pernapasan antara lain hidung, kemudian batang tenggorok dan paru-paru. Ya. Adakah sistem organ yang lain kecuali sistem pernapasan pada manusia? Jawabannya adalah ada. Misalnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersusun atas beberapa organ, antara lain Muhammad Reza mungkin bisa. Kita makan, langsung kemana makanan kita? Muhammad Reza, kita makan, makanan masuk ke dalam mulut ya. Setelah mulut menuju ke kerongkongan. Jadi 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 pankreas, 5 usus, dan 6 anus. Pada usus manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu usus halus, usus besar, dan usus 12 jari. Ya. Jadi organ penyusun sistem pernapasan pada manusia itu meliputi, kalau bernapas ya, hidung, kemudian batang tenggorok, lalu paru-paru. Kalau organ penyusun sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus, dan anus.
Nah, di dalam tubuh kita terdapat beberapa macam sistem. Tadi sudah disebutkan sistem pernapasan, kemudian sistem pencernaan, ada juga sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem transportasi. Yang masing-masing sistem tersebut bergabung menjadi satu, membentuk organisme. Jadi organisme atau makhluk hidup tersusun atas beberapa macam sistem organ yang melakukan fungsi tertentu. Itu disebut dengan organisme. Nah, tadi disebutkan bahwa bagian terkecil dari organisme adalah sel. Kemudian sekumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Berikutnya, beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut dengan organ. Beberapa organ yang bergabung menjadi satu membentuk sistem organ atau disebut dengan sistem organ. Beberapa sistem organ bergabung menjadi satu dan melakukan fungsi tertentu disebut dengan organisme. Jadi, urutan terkecil dari organisasi kehidupan dimulai dari sel, kemudian jaringan, berikutnya lagi adalah organ, berikutnya lagi adalah sistem organ, dan organisme. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah pahamkah? Paham. Ya, ya. Pada pembelajaran ini ada yang mau tanya silakan. Ya, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak. Jadi sistem hierarki atau urutan terkecil dari organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Itu ya untuk pertemuan kali ini saya cukupi. Kalau tidak ada yang tanya, sudah paham, saya cukupi sekian. Kalian bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya melalui Google Classroom ya. Yang sedianya hari ini anak-anak akan mengikuti ulangan. Silakan kalian klik di Google Classroom, nanti akan muncul ke Google Form. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.